Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan dan juga pengakuan yang sangat-sangat mengejutkan datang dari salah satu tokoh pergerakan umat Islam FPI dan juga PA212 yang bernama Novel Bamukmin. Ya, kalau di kalangan FPI, di kalangan 212, di kalangan TPUA, siapa sih yang tidak mengenal Novel Bamukmin, ya kan? Siapa yang tidak mengenal sosok ini, teman-teman? Dan dia memberikan sebuah informasi bahwa orang-orang yang dipecat oleh Egy Sujana dari TPUA itu ada indikasi atau dugaan bahwa mereka menjalin komunikasi dengan Partai Banteng. Waduh. Dan ada yang sudah sempat ketemu, teman-teman. Wah, nanti kita simak videonya. Kira-kira siapa ya yang membangun komunikasi dengan Banteng? Dan Novel Bamukmin sampai mengatakan ya, Banteng ini ada di pusaran kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Waduh. Nanti kita simak videonya untuk lebih jelas ya. Karena selain itu, kita juga akan menyaksikan sebuah debat panas antara Bung Pitra Romadoni melawan Jose Nurdin. Waduh. Lagi-lagi Jose Nurdin. Dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan penasihat hukum dari teroris yakni Refli Harun mengenai saksi ahli yang akan mereka ajukan nantinya saat di persidangan ataupun nanti di Polda Metro mungkin ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Buka saja datanya, siapa mereka. Kalau mereka nggak ikut campur, PDIP itu terserah. Hasto menjalin komunikasi. Saya tahu yang menjalin dengan Hasto komunikasi itu siapa. Wow. Yang terekspos, terlihat, katanya Rijal Padilla tahu. Bu Mary tahu tentang Rijal Padilla. Saya melihat ada buktinya. Tanyakan saja kepada beliau. Wow. Karena tanpa tabayun kita menghukumkan yang zahir. Itu Rijal Padilla bertemu dengan Adian Napitupulu di DPR. Ingat itu, tanya orangnya. Kemudian siapa itu yang namanya Eros Jarot, jelas masuk ke dalam lingkaran dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi udah nggak fair perjuangan ini, karena memang ditunggangi. Dan saya juga keberatan dengan satu tokoh politik yang memang mereka yang menonton. Karena buat saya pribadi banyak mudorotnya. Nggak bisa saya berkompromi dengan PDIP. Yang saya adalah menjadi satu korbannya, 18 orang masuk penjara. Mana Dia tutup buku, tidak mau minta maaf, tidak mau damai, masuk neraka Anda itu. Orang yang meminta maaf aja belum tentu dimaafkan. Betul. Ini nggak minta maaf mau dimaafkan, kebalik-balik. Pak Jokowi jangan mau. Dan negarawannya Pak Jokowi, moralitasnya Pak Jokowi itu hebat. Itu yang nggak Anda hargai. Gitu loh, nyalain aja kan. Dan saya minta kepada hakim supaya divonis seringan-ringannya. Coba, hebat nggak? Hebat Pak Jokowi. Coba berdebat sama saya kapan? Saya hadapin. Mau dia terbuka, tertutup, ya Mas Roy, kita berdebat hukum. Anda siapa, saya siapa. Berkas perkara sudah di JPU. Kenapa kelompok tim Resora mengajukan saksi yang meringankan, saksi ahli. Dan penyidiknya mengiyakan akan diperiksa. Seandainya itu diperiksa di BAP juga, berkas sudah di kejaksaan. Mau gimana lagi ya kan? Dan setahu saya, saksi ahli, saksi yang meringankan itu nanti di persidangan tentang restoratif justice. Yang kayak Pak Egy Sujana, cerita apapun dengan berkunjung ke Pak Jokowi, apapun materinya, sudah RJ, sudah SP3. Usah saja. Nah, persyaratan restoratif justice yang baru, beda dengan yang lama. Tidak berlaku RJ itu terhadap mantan napi. Mantan napi. Nah, Mr. Air kan mantan napi. Ya. Dan kekuatan orang ini hebat sekali, panjang sekali nih. Tidak ada kasus sepanjang ini. Ada siapa? Biaya dari mana? Biaya dari Itu yang perlu mana? diungkap.
yang membuat narasi kebencian itulah ada beberapa orang yang tercatat di hati saya, di hati Bang Egy. Kozinudin sudah keterlaluan, Roy Suryo sudah keterlaluan, bilang jin iprit tuyul tahap apalah. Saya nggak bisa lagi karena udah perasaan sudah terganggu ya. Kalau saya boleh menarasikan, saya pernah belajar psikis ya, psikolog maksud saya. Itu Roy Suryo sudah kena psikisnya. Saya minta ya untuk kejiwaannya dicek. Jangan Bu, jangan dicek kejiwaannya, nggak perlu. Kalau saya sarankan Bu, nggak perlu dicek kejiwaannya. Anggap aja dia normal dan dia sehat Bu. Nggak perlu kita cek, walaupun Ibu curiga nggak perlu. Nanti kalau ada indikasi ke penyakit kejiwaan, nanti kan nggak bisa ditahan Bu. Nanti kan nggak bisa dibui dia. Jangan, biarin aja Bu. Ya Roy Suryo itu sehat Bu, dia nggak kena psikisnya, nggak. Roy Suryo sehat ya, nggak ada yang sakit di tim RRT ini Bu, tidak ada, di teroris ini sehat semua Bu, nggak ada yang sakit. Jadi Bu jangan bernarasi sakit dong, jangan. Nanti nggak bisa dibui Bu, aduh. Lihatlah dari gesturnya, dia menyampaikan dengan cara matanya sudah seperti apa ya, Ya Roy Suryo gesturnya. sehat Bu, Roy Suryo Kita kan sehat. bisa membaca gestur, kenapa nggak dibaca gesturnya oleh Tifa ya? Pertanyaannya begini, Anda selalu menyalahkan SP3 keberatan terhadap SP3 terkait dengan keadilan restoratif justice. Pertanyaan saya, berani nggak Anda mengajukan pra-peradilan terhadap SP3 yang telah diterima oleh Polda Metro Jaya? Silakan Bang. Ditantang loh, Gestur. Sesuai aturan ini, jika sudah ditetapkan oleh hakim, tidak boleh pra-peradilan. Ada aturannya. Kalau Bang Kozi seperti apa Bang? Jadi kan Instruksi. begini ya, Ini belum ditetapkan oleh pengadilan. Interupsi. Berani nggak menguji SP3 itu ke Interupsi. pengadilan? Oke, coba Karena kita kalau dengarkan. memang itu bilang salah, uji dong, gugat. Uji dong. Penetapan kepada hakim selaku pengawas dalam pelaksanaan restoratif justice. Ini kan nggak ditabrak-tabrak, Yes, langsung saja. interupsi. Nah, ini lagi-lagi karena SOP itu Solo, bukan Kuhap, Solo yang mengendalikan. Baik, coba. Ini yang ambigu begitu loh. Baik. Satu sisi mengklaim restoratif justice berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, KUHP yang baru. Sisi yang lain begitu dikritik, dia mundur pakai aturan-aturan lama untuk menghindari. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Di antaranya syarat objektif di pasal 5 bahwa kasusnya itu harus minimum ya 5 tahun atau sampai 5 tahun. Nggak boleh di atas 5 tahun. Oke. Kasusnya Egy Sujana, DHL ini ada yang ancamannya 6 tahun, 2 pasal sekaligus. Oke. Baik. Tapi demi Solo, karena ini perintah Baik, Solo, silakan. semua ditabrak Silakan. aturan. Saya mau bertanya kepada Bapak Kozinudin. Pertanyaannya adalah, apakah tidak Apalagi? bisa menggunakan Perkapolri? Pertanyaannya sederhana. Baik, silakan dijawab Bang Apakah Kozi. dalam konteks ini digunakan Perkapolri ataukah KUHP? Itu kan yang menjadi persoalan. Bukan. Hari ini Saya praktiknya yang tolong digunakan dijawab dengan saja, KUHP, Om tetapi Kozi. tidak Bang menggunakan Kozi menjawab KUHP. aja. Yang benar Ustaz begitu. menjawab aja. Ini Ustaz kan menjawab aja. membalikan Oke. fakta Boleh saja. nggak menggunakan Perkapolri itu? Yang aja? jelas boleh menggunakan Nah, SOP boleh. Solo. Dijawab. Karena Solo itulah yang Alala Solo, narasi-narasinya nih. Besok kok dilaporin sama Ibu Eli. Ini barang. Oke. Ya. Baik Bang Kozi, berarti Anda menganggap bahwa ada kesalahan. Intervensi Solo. Ada intervensi Dan semua balik aturan ini. dilabrak demi Solo. Baik. Fitnah dan fitnah terus. Baik, Bang Pitra, Apa itu perjuangan? terkait dengan Ini intervensi adalah bagian ini dari sendiri. membongkar apa yang menjadi rencana dari Solo. Perjuangan. Baik. Perjuangan termasuk mengungkap kebobrokan tadi. Ini bukan Dan ini adalah bagian dari cara kami menjelaskan bahwa institusi kepolisian ada di bawah kendali Solo, di bawah kendali Joko Widodo. Seru banget ya. Adalah kalau kemarin keluar keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik wartawan dari kriminalisasi, dari penuntutan, pidana. Lah. Terus bagaimana dengan nasib kami, peneliti? Peneliti. Kami sudah puluhan tahun meneliti. Dia sudah puluhan tahun meneliti. Hah? Puluhan tahun? Jurnal-jurnal kau mana, Mon? Jurnal penelitian kau mana, Mon? Ada nggak penelitian-penelitian kau yang dibukukan, ha? Yang menjadi proyek ilmiah gitu, ada nggak, Mon? Puluhan tahun meneliti, selama ini peneliti nggak ada gitu. Yang dibui, Mon, nggak ada. Karena penelitian mereka itu sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kau ini peneliti apa? Emang ada selama ini peneliti yang dibui, Mon? Nggak ada. Nggak ada, Mon, karena mereka sudah mengikuti aturan, Mon. Kalian ini nggak tahu kalian peneliti apa nih. Jadi jangan sok-sok jadi peneliti, Mon, ya. Jangan mau lepas-lepas dari jerat hukum. Peneliti yang dihukum itu nggak ada.
Kalau seingat saya nggak pernah ada peneliti, penulis yang dihukum. Nggak ada, Mon. Sama harusnya hak kami seperti wartawan menuliskan buah pikiran kami dalam tulisan. Silahkan. Jangan salah, tulisan itu bisa mengubah dunia, bukan hanya Indonesia. Ya iya memang. Ya. Tapi bukan tulisan kau bisa juga kan? mengubah. Bukan tulisan kau. Poin keempat. Rencananya minggu depan kami akan memberikan gratis 1000 buku Kasih aja, Mon. Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Kasih aja 100.000 Ini pun adalah kasih orang kerja bukumu, Mon. pikiran, ya, tulisan. Jangan cuma 1.000. Oleh karena itu kepada DPR dan DPD 1000 masing-masing Oh, dapat aku pikir satu, ke masyarakat, tiap anggota ya kan? DPR, DPD maupun staf ahlinya minggu Untuk depan. apa tuh? Untuk apa Kalau tuh? bukunya sudah kami siapkan 1000, tinggal menunggu korespondensi dengan tim PH ya Bala RRT dengan Bala RRT. pihak sekretariat DPR maupun DPD. Ya, oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih. Rocky Gerung akan hadir tapi tidak hari ini. Mudah-mudahan sebelum akhir Januari ini. Adapun ahli yang belum bisa memenuhi panggilannya adalah No Rocky No Party, ya, Rocky Gerung, karena sesuatu dan lain hal. Tapi Rocky Gerung kita tahu bahwa bisa memberikan keterangan tentang kebebasan berpendapat, ya, beropini dan lain sebagainya. Dan kita tahu dia pun pernah dipermasalahkan ketika ada membuat sebuah pernyataan yang kontroversial. Mungkin masih ingat. Bentar. Ini Rocky Gerung ahli apa sih sebenarnya dia? Ahli memeringankan gitu. Ini Rocky Gerung ahli apa, guys? Ha? Tahu gak kalian dia ahli apa? Aduh, pede banget lagi mereka mau mengundang Rocky Gerung, ya kan? Aduh. Bajikol, ya kan. Kemudian ahli berikutnya Profesor Hamida, itu ahli pidana. Tentu kita butuhkan karena ini adalah delik-delik pidana aduan dan pidana umum yang dikenakan kepada RRT ini. Rocky Gerung akan hadir nggak sih, Pak? Rocky Gerung akan hadir tapi tidak hari ini. Mudah-mudahan sebelum akhir Januari ini. Tanggal 26, tepat ulang tahun saya. Iya. Padahal hari ini ulang tahunnya Rocky Gerung hari ini. Dia menghindari ulang tahun jangan-jangan. Maka saya sedih sekali ketika Bang Novel mengatakan bahwa mereka itu adalah pengkhianat perjuangan spirit 212. Anda salah. Anda tidak mengenal baik siapa mereka. Ngawur. Saya Nangis tidak dia loh. terlalu banyak Ini Ibu Mary, kan? untuk Ini Ibu Mary namanya, berpesan teman-teman. karena saya bukan siapa-siapa, ya. Tapi insya Allah walaupun kami di barisan emak-emak yang memang mungkin ada bahasa apalah itu emak-emak yang cuma hanya sekedar tim-tim hore saja, enggak apa-apa. Mama Ompong Tapi kalau kata insya Daus, Allah, ya kan? Kami tidak akan pernah mencampakkan diri kami ke dalam jurang kehinaan dan menjadi dalam perjuangan ini. Ngeri Jadi, kali. mereka adalah guru-guru saya. Saya tidak akan banyak berpesan karena mereka lebih banyak hafal ayat dan hadis. Kalau saya nggak banyak hafal ayat dan hadis. Jadi saya hanya berharap kepada teman-teman yang hari ini masih berjuang seperti ya Bunda Kurnia yang saya cintai. Saya tahu betul beliau. Bunda Kurnia itu kan sedang sakit ya. Bolak-balik beliau. Oh, sakit semua. Sekarang sakit semua ya. Ada Bang Rizal Fadila. Sakit Saya juga. tahu beliau orang soleh. Oh, orang Maka saya soleh. sedih sekali ketika Bang Novel mengatakan bahwa mereka itu adalah pengkhianat perjuangan spirit 212. Anda salah. Iya. Anda tidak mengenal baik siapa mereka. Apalagi Anda sangkut-sangkutkan dengan PDIP. Mereka bukan orang partai. Mereka tidak ada di belakang partai itu. Tapi katanya ketemu, Bu. Saya hanya Ketemu. memberikan doa dan tetap semangat berjuang kepada Bang Roy Suryo, Dr. Asik. Tifa, Bang Asik. Resmon, kemudian Bang Rustam, ya, Bang Rizal Fadila dan Bunda Kurnia. Kalau untuk Bang Egy, Bang DHL, mereka lebih pintar daripada saya dan lebih banyak hafal ayat dan hadis. Jadi saya takut untuk memberikan pesan ya. Jangan Silakan takut, aja Bu. lah. Nasihatin Kita aja. dengan takdir kita masing-masing yang memang kita nanti belum tahu akhir daripada perjuangan ini, akhir daripada kehidupan ini, siapakah yang akan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul Saya nggak khotimah. berani. Iya. Saya tidak berani karena kita nggak tahu kita akan berakhir seperti apa. Yang jelas Bijak hari sekali ini, Bu Mary loh. Bang Egy, saya adikmu, saya kecewa dengan Abang. Saya bukan orang yang
tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu diri atas kebaikan. Abang selama ini sudah memberikan ilmu. Suami saya juga berpesan, Dek, gimana pun Bang Egy ada kebaikannya. Dulu waktu ada di penjara dia ada. Tetapi saya harus menentukan sikap dan mohon maaf, saya akan berada di barisan para pejuang hari ini yang masih komitmen istiqomah. Pak Firman, pengacaranya Jokowi, apa yang terjadi? Siapa yang ngundang ke Solo? Tim dia atau tim kalian? Jadi saya jelaskan di sini bahwa kita tidak pernah berkomunikasi mengenai hal itu. Ya, tiba-tiba aja terbang ke Solo gitu. Kita tidak pernah mengundang juga. Ya. Tiba-tiba terbang ke Solo dan kami baru dikasih tahu tuh setelah terjadi seperti itu. Dan Bapak menyampaikan ya mohon untuk dapat diajukan restoratif justice. Karena sudah ada silaturahmi, sudah ada suatu hal yang baik. Mereka juga sudah menyampaikan hal-hal positif, mendoakan dan sebagainya. Jadi menurut Bapak, ya suatu hal yang baik harus ditindaklanjutin. Dan lagi pula itu sesuai dengan azas kan. Ada azas kemanfaatan, keadilan bagi para pihak gitu kan. Jadi saya pikir juga kalau bicara nafas dari KUHP juga sudah sesuai. Sekarang aja semua tidak ada lagi pemidanaan yang lebih jauh ya. Karena pemidanaan itu adalah suatu optimum remedium seperti itu kan. Terakhir kira-kira seperti itulah. Maka, apakah karena Jokowi terlalu baik kan mereka ini tidak minta maaf? Jokowi jadi kan harus ada solusi. Ya. Begitu ada Bang Egy dan Bang Damai Hairul Lubis datang, kemudian menyampaikan dukungan-dukungan, menyambung lagi silaturahmi yang sudah terputus selama ini. Bapak melihat, wah, ya memang sebenarnya saya nggak ada masalah. Saya hanya ingin melakukan restoratif pemulihan hak dia karena difitnah dan dicemarkan nama baiknya, kan seperti itu. Nah, apakah Egy akhirnya sudah berpendapat bahwa ijazah Jokowi tidak palsu? Sehingga ketika Pak Egy dan Pak Damai Hairul Lubis sudah datang dan mengadakan perdamaian, sudah terjadi perdamaian, dan mereka ini kan lawyer. Mereka sudah mengatakan restoratif justice, mereka sudah ngerti itu apa artinya. Artinya sudah terjadi perdamaian dan mereka terlepas dari apakah palsu atau tidak, pokoknya damai aja. Betul. Gitu. Jadi artinya yang mereka perlihatkan kepada publik adalah ya sudah, saya tidak persoalkan lagi itu seperti yang disampaikan tadi ya, Bang. Seperti itu. Dan sekarang saya pokoknya tidak lagi mempersoalkan dan saya mendukung Bapak. Kan seperti itu. Itu yang terbuka kan, doanya dan sebagainya dan juga pertanyaannya, Egy Sujana kan katanya pejuang. Kok bisa berubah putar haluan? Apa yang Anda lakukan? Jadi saya melihatnya begini, pejuang itu juga kan harus melihat kemanfaatan. Jadi saya pikir pejuang yang lebih bijak adalah tidak pada perang. Beliau masuk kepada perdamaian, karena perdamaian itu adalah kemenangan bersama. Saya pikir itu filosofi yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis. Seperti itu. Jadi jadi kalau datang tim TPUA yang lain, bakal dimaafkan juga? Jadi saya pikir kan seperti juga yang disampaikan oleh Bapak, pintu Bapak terbuka. Artinya bakal dimaafkan juga. Silahkan datang. Kita kecuali teroris ya, teroris jangan Pak. Kalau Roy Suryo gimana? Dimaafkan juga? Terbuka. Dimaafkan tapi hukum kalau jalan terus dong. Dimaafkan berarti Firman Pangaribuan pengacara Jokowi dan Jokowi pemenang, begitu? Ya, lihat nanti. Kita kan nggak usah jawab sekarang kan, karena tentu kan itu masih dinamis sekali. Oke, Anda bangga nggak sebagai pengacara Jokowi? Akhirnya klien saya menang terhadap dua orang dulu. Tentu. Karena kenapa? Tentu lagi. Tentu, karena ada orang yang tadinya putus silaturahminya, sekarang datang. Dan kita lihat dan melakukan memuji-muji Pak Jokowi, menurut saya itu suatu hal kemenangan. Untuk sementara Jokowi telah menang 2-0, ketemu lagi di hot room. Waduh, hot room. Pak Jokowi untuk sementara menang 2-0. Waduh, luar biasa Bung Hotman ya. Tapi ya saya tuh sangat suka teman-teman kalau melihat pengacara Pak Jokowi ngomongnya kan, Pak Firman, Bang Rifai, siapa lagi ya? Anaknya Pak Oto, siapa namanya anaknya Pak Oto teman-teman, lupa saya lagi, Yakub Hasibuan. Itu kalau ngomong di TV, ngomong di acara-acara manapun itu teduh, tenang gitu. Ini baru pengacara nih, nggak gontok-gontokan, nggak urat-uratan seperti Kosinudin ya kan, Sangaji dan lain sebagainya. Ini luar biasa loh, saya sangat senang dan suka kalau kuasa hukum Pak Jokowi ngobrol semuanya ya kan. Apalagi kalau nggak salah mereka ini kan memang satu tim dulunya juga di kuasa hukum dari Prabowo Gibran saat Pilpres 2024 kemarin bersama dengan Hotman Paris. Kalau nggak salah
Ya masih satu tim lah mereka ini, masih satu gerbong lah teman-teman ya. Dan ya yang sangat mengejutkan tadi adalah pengakuan dari Novel Bahmukmin bahwa Rizal Fadila itu ketemu dengan Adian, ada yang ketemu dengan Hasto, ada yang ketemu dengan Eros Jarot. Ya kalau kita lihat ya ini didengkot banteng teman-teman. Tapi apakah benar informasi itu? Karena tadi Bang Novel Bahmukmin itu mengatakan dia punya bukti teman-teman. Dia punya bukti bahwa itu ada pertemuan yang terjadi. Dan dia mengatakan ya mereka ini ada di pusaran lingkaran dugaan jasa palsu Pak Jokowi. Waduh, apakah benar-benar ditunggangi oleh Merah? Ini yang selalu menjadi pertanyaan besar karena kan kemarin sudah ada analisis juga tuh, ya kan, bahwa Banteng diduga di belakang kasus ijazah ini. Ya sebelumnya kan ada yang menuduh juga atau yang menduga-duga, ada yang menganalisis bahwa Partai Biru ada di belakang semua ini, tapi ya itu kan sekarang berujung dengan pelaporan dan lain sebagainya. Tapi apakah informasi dari Novel ini bisa kita percaya teman-teman? Nah nanti mungkin hanya waktu yang bisa menjawab ini semua ya, karena tadi Bu Mary yang disebut namanya oleh Novel Bahmukmin juga mengatakan ya itu tidak benar informasinya yang dikatakan oleh Novel, dan itu adalah apa ya, mungkin bisa dibilang fitnah atau apa gitu teman-teman. Ya kita lihat saja lah teman-teman, kita wait and see aja lah seperti apa ke depannya. Karena kalau kata Brigjen Siswandi tadi ya beliau juga heran gitu kalau tidak ada yang mendanai atau tidak ada orang di belakang semua ini, ya tidak mungkin sekencang dan selama ini kasusnya teman-teman. Dan ini masuk akal juga. Oke lah teman-teman, biar waktu yang menjawab. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.